Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ketua loh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menyisihkan waktunya untuk mengikuti acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ini yang sudah diajarkan selama kurang lebih 2 minggu, ulun selama pendidikan guru penggerak. Dan di sini tugas ulun adalah menyampaikan materinya hanya dalam waktu 1 jam. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun mulai acara pada hari ini. Kenapa sudah kesimpulan? Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, kenapa jadi kita membahas budaya positif? Karena itu berkaitan dengan filosofi. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, berkaitan dengan visi guru penggerak. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, penerapan budaya positif di sekolah dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid dan bersifat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif akan terwujud apabila semua guru memiliki nilai-nilai guru, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus dijalankan bersama. Kemudian keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk sesuai dengan filosofi KHD, bahwa kita itu harus tugasnya itu adalah menuntun murid sesuai kodratnya. Kodrat itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa jadi kodrat alam? Karena kita harus menyesuaikan tempat lingkungan. Sedangkan kodrat zaman kita harus mengembangkan sesuai dengan kemajuan yang ada. Kemudian nilai dan peran guru. Sebenarnya ini bukan cuma
Lanjut. Nah, seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita bahas satu-satu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala bentuk tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, penghargaan, atau hukuman. Untuk lebih jelasnya kita ini dulu tonton cuplikan sedikit. Bentar. Kok lagi Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi.
anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Itu tadi disiplin positif. Sekarang mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu faktornya ada 2, faktor eksternal dan internal. Eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain. Dengan catatan, hukuman dan pemberian reward itu tidak berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ini. Posisi kontrol seorang guru yang harus kita harus kita ketahui. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Buat yang tahu lah posisi kontrol itu apa maksudnya. Jadi kalau misalnya kita ada memiliki murid yang memiliki masalah, nah itu tuh kita harus menempatkan, kita harus berada di mana, sebagai penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Tapi di antara 5 ini yang lebih ideal adalah sebagai manajer. Ini ada cuplikan lagi biar lebih mendalam. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Kali ini tentang posisi kontrol guru. Pada materi pertama di modul ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep 5 posisi kontrol guru. Kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Diharapkan
kita bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi cara kita selama ini dalam membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin. Dengan begitu, kita bisa tahu letak posisi kontrol kita dan dampaknya bagi perkembangan murid. Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh balik sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Apa nih reaksi ibu dan bapak mendengar cerita tentang mereka? Saat kita ingin membuat murid kita memiliki sikap disiplin, kita menggunakan beberapa cara yang berbeda untuk bisa mengontrol murid. Sebenarnya kontrol seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas? Ibu dan bapak, sebelum kita masuk dalam 5 posisi kontrol, mari kita samakan dahulu persepsi tentang konsep disiplin. Selama ini melekat sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol. Tetapi, apakah iya disiplin di sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Dr. William Glazer membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Mari kita lihat tabel ini agar kita bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid. Berikut tabel ilusi kontrol dan kenyataannya. Dengan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol terhadap murid, kita bisa mengubah pandangan kita bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga memahami bahwa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda tentang segala hal. Mari kita sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Diri kita lah yang bisa kita kontrol. Dengan menyadari bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dalam perilakunya, kita bisa selalu mempunyai model berpikir win-win solution. Tidak perlu ada yang kalah dalam interaksi manusia. Ini jugalah yang perlu kita ingat saat kita berinteraksi dengan murid kita, terutama saat mereka berbuat pelanggaran disiplin. Kita tidak perlu mempunyai rasa ingin menang atas murid kita. Mari membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya melalui 5 posisi kontrol dulu.
Setelah mempelajari tabel tersebut, mari kita kembali pada 5 kasus di awal materi ini. Posisi kontrol guru manakah yang ada di setiap kasus? Yuk kita lihat. Pada murid 1, kita melihat bagaimana murid tidak membawa buku gambar dan disuruh bernyanyi. Ini merupakan bentuk hukuman. Tidak adanya korelasi antara sanksi dan kesalahannya. Hanya membuat murid menjadi takut dan malu. Apalagi jika terjadi di jenjang PAUD, maka murid akan menjadi trauma untuk kembali ke sekolah. Posisi dalam kasus ini adalah penghukum. Pada murid 2, guru meminta simpati dari murid. Dia meminta murid untuk mengasihaninya. Posisi ini adalah pembuat rasa bersalah. Murid menjadi lemah, tidak percaya diri, dan mempunyai krisis identitas. Pada murid ketiga, saat murid tidak mengerjakan PR, gurunya memaafkan dan membiarkannya. Apakah muridnya belajar akan kesalahannya? Tidak. Posisi kontrol ini adalah teman. Murid akan menjadi nyaman dan menjadi ketergantungan akan dukungan dari kita. Pada murid keempat, guru menerapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Murid salah memakai seragam, peraturannya adalah pulang, sehingga murid tidak sekolah di hari itu. Posisi ini adalah posisi pemantau. Murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan. Pada murid kelima, posisi guru adalah manajer. Karena murid diberikan ruang diskusi, diajak untuk mengenali kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali. Kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol tersebut, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Pada saat penerapan disiplin, mungkin nanti akan ada murid yang belum siap dalam proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita evaluasi kembali saat ini kita lebih sering berada dalam posisi kontrol guru yang mana. Setiap posisi kontrol memiliki dampak yang berbeda bagi murid. Dengan melihat tabel tadi, sekali lagi, mari kita pikirkan kembali dampak masing-masing posisi tersebut dalam pembentukan disiplin diri murid kita. Tentunya kita ingin setiap proses pendisiplinan yang kita terapkan bermakna bagi perkembangan positif murid. Lalu, seperti apakah posisi terbaik untuk membantu murid melakukan restitusi? Kita akan pelajari dampak dan contohnya lebih lanjut pada materi selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita melihat sekali lagi ke dalam diri. Apakah ibu dan bapak guru sering berpindah posisi kontrol? Jika iya, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan kita berpindah posisi? Mari kenali lagi posisi kontrol dominan kita saat ini dan kita renungkan posisi kontrol terbaik menurut kita. Selamat belajar ibu dan bapak guru, tetap sehat dan semangat ya. Salam dan bahagia. Masih ada lagi. Posisi kontrol yang ideal itu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Suatu langkah untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan. Belum sampai situ, bentar. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini sama aja yang sering kita buat sama-sama dengan murid atau yang disebut kalau dengan kita tuh peraturan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan
harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nih, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuan dari segitiga restitusi itu adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam langkah segitiga restitusi, yang itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, terima kasih. Oh, di sini dalam langkah segitiga restitusi yang itu yang pertama menstabilkan identitas. Malah belum ngambil contoh, misalnya anak Bu Ami. Contoh lain nih, contohnya semalam belum ngambil praktek, anak Bu Ami itu suka makan jajan di kelas. Skenarionya. Terus kemudian dipanggillah dia ke kantor. Terus kata ulun, kata-katanya sudah makan abdan, sudah belanja, sudah jajan. Terus katanya sudah. Kemudian kita langsung ke menanyakan, menstabilkan identitasnya. Abdan, kamu tahu nggak kenapa jadi ibu panggil ke kantor? Itu kata Abdan, karena makan waktu jam pelajaran. Kemudian lagi sebelum validasi, guru menanyakan menurut Abdan makan dalam pada saat jam pelajaran itu benar atau salah. Terus murid mengatakan bahwa itu adalah salah. Kemudian di validasi tindakan yang salah itu kita meyakinkan bahwa perbuatannya itu salah. Jadi kita menanyakan lagi sekali lagi bahwa kalau gitu makan di kelas itu menurut Abdan tadi salah. Iya katanya. Terus baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita sebelum habis validasi memberikan solusinya. Abdan besok jangan lagi ya. Kenapa jadi Abdan makan di kelas? Lapar. Karena belum sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena bangun kesiangan. Oke, kita cari lagi. Tidurnya jangan terlalu malam. Jadi pokoknya kita harus dalam restitusi itu memberikan solusi kepada murid. Intinya kayak gitu. Terus menanyakan keyakinan itu dari salah. Terus kita tuh menanyakan keyakinan mulai kapan murid mau berubah. Mulai kapan murid itu mau berubah. Jadi kita yakinkan. Kita menanyakan meyakinkan bahwa kapan Abdan mulai berubah, memperbaiki perilakunya. Katanya mulai besok. Oke, sudah, terima kasih. Seperti itu. Sudah Bapak Ibu, sekian hasil dari materi ulun selama 2 minggu dipersingkat menjadi 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Atau ada yang mau ingin tanya jawab? Atau ada yang ingin bertanya Bapak Faisal? Belum Bapak. Ibu Tri? Sudah. Jadi kita tuh intinya tuh yang di sini pangan posisi kontrolnya. Kalau sebagai penghukum kayaknya kita sudah sering. Pembuat rasa bersalah juga. Sebagai teman, iya. Sebagai manajer yang belum banyak direalisasikan. Sedangkan idealnya yang bagus itu adalah sebagai manajer. Sebetulnya itu tuh semua itu sudah dilakukan semua. Iya, semuanya sudah kita. Cuma kadang-kadang salah satu posisi kontrol yang kita gunakan itu tidak umpan. Iya. Jadi kita gunakan ke semuanya. Amin. Kita cukup ya. Oh ya, terus ini kita nggak usah salah satu, tapi kita juga menyesuaikan kebutuhan murid mau menegur secara apa. Kan nggak mungkin kalau yang kebal kita anggap sebagai teman. Kalau dia muridnya kayak aja, maksudnya manut, mungkin terjadi kesilapan, mungkin sebagai teman juga kalau bisa sudah selesai ya selesai, nggak apa-apa. Kecuali masalah besar bisa sebagai manajer. Oke, sekian Bapak Ibu, terima kasih udah ucapkan. Assalamualaikum